Dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Pak Dr. Jack Pradono dan seluruh jajaran direksi, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para dokter, perawat, dan seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati oleh Allah. Ini memang akar-akar sekulerisme di Eropa itu kan dimulainya dari situ. Banyak filosof yang memang mereka itu berpendapat seperti Nietzsche dan yang lain-lain itu mengatakan Tuhan sudah mati. Bahkan mungkin seperti Karl Marx juga begitu kan. Walaupun konteksnya berbeda-beda. Kalau Karl Marx itu mengatakan Tuhan itu sudah mati karena dia melihat ada kolusi antara orang-orang kaya, para penguasa ekonomi di beberapa negara Eropa itu dengan institusi gereja pada waktu itu. Sehingga dengan kolusi itu orang-orang yang kaya ini itu bisa terus menguasai kekayaan di negara di mana mereka berada, dan kemudian dia membuat formula supaya orang tidak percaya lagi pada agama sebagai bagian dari revolusi yang dia tawarkan itu, revolusi kaum proletar itu dengan membuat sebuah slogan Tuhan sudah mati jadi nggak usah ke gereja. Dan itu terus berlanjut sampai sekulerisme itu kan diantara pendapatnya itu kan memisahkan agama dengan urusan di luar agama. Istilahnya begini, agama itu hanya di gereja saja, di luar gereja itu sudah tidak ada lagi urusannya agama gitu. Dan itu banyak sekali, sangat kompleks Pak Dr. Jack dampaknya. Saya punya buku judulnya When the West Lost God. Ketika orang Barat sudah mulai kehilangan Tuhan. Karena di mayoritas negara Eropa itu kehadiran ke gereja itu memang tidak ada 5%. Ada hanya 3%, seperti di Perancis itu hanya 3% saja orang ke gereja. Kehadiran ke gereja yang tinggi itu adalah gereja yang negaranya itu mayoritas beragama Katolik, itu church attendance-nya tinggi. Seperti Spanyol dan Itali, itu orang masih rajin ke gereja. Tapi yang Kristen Protestan, seperti di beberapa negara Skandinavia itu sudah nyaris orang nggak ke gereja. Makanya banyak gereja yang kemudian ditutup karena nggak ada lagi jemaatnya. Dan sebagian kan di Belanda itu ada gereja yang dijual dibeli masyarakat Indonesia itu. Di Den Haag itu ada Masjid Al-Hikmah, itu sebelumnya gereja dibeli oleh masyarakat Indonesia di sana dan sekarang masih di masjid itu. Dan ornamen-ornamen gerejanya nggak dihilangkan, cuma dirubah aja, di sini dibikin garis-garis soft, kemudian salib di atasnya diganti bulan sabit gitu. Tapi ornamen yang di tembok-tembok itu nggak diganti seperti Hagia Sophia itu kan nggak diganti juga. Nah, jadi mulainya dari situ Pak. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan dalam perkembangan lebih lanjut, terutama kalau kita lihat definisi sehat menurut WHO dan sampai munculnya konsep well-being yang melekat pada konsep SDGs itu kemudian mulai disadari bahwa ternyata nggak bisa manusia itu tanpa agama. Nah, kembali ke cerita saya ke Finland lagi. Yang saya ke Tampere itu Pak Dokter, pemerintahnya itu demokratis. Ada kuburan untuk orang beragama dan kuburan untuk orang ateis. Saya nggak tahu sekarang masih apa enggak itu.
Ternyata setelah sekian tahun dibuka, yang dikuburkan di tempat ateis itu hanya satu orang saja, yang lain tetap saja Pak di situ. Makanya orang-orang Eropa itu walaupun dia tidak percaya Tuhan dalam hidupnya, matinya tetap saja diberkati di gereja. Nah, ada yang bercanda begini kan, kalau di Eropa itu mereka menjadi Kristen dalam 3 peristiwa. Ketika dibaptis, ketika menikah, dan ketika meninggal dunia. Nah, kalau di kita kan begitu kan, orang itu menjadi Islam ketika dia sunat. Makanya sunat itu bahasa di kampung saya namanya selam. Kalau di Kudus itu bahasa Jawanya khitan itu selam. Selam itu kan dari Islam gitu. Makanya kan kalau orang itu masuk Islam itu kan 2 kan yang paling harus dilakukan kan. Pertama syahadat, yang kedua khitan gitu. Khitan. Makanya di tempat saya itu khitan itu selam itu. Artinya ya itu diislamkan itu dengan cara dikhitan itu. Yang kedua itu kalau menikah kan. Nah, saya kalau nggak pernah sholat, tapi kalau nikah syahadat dulu gitu kan. Padahal nggak pernah sholat, nggak pernah apa. Mungkin mau limonya juga komplit, malah mau 6 mungkin gitu, nggak hanya 5 itu, mungkin sampai 6 gitu. Terus nanti kalau meninggal dunia, selebihnya blank itu, kosong semua gitu. Nah itu mirip-mirip juga kan. Nah ternyata saya coba amati Pak, berbagai penelitian dalam bidang-bidang ilmu terutama neurologi, neuroscience, itu ternyata semakin memperkuat betapa manusia itu tidak bisa lepas dari namanya spiritualitas, walaupun tidak selalu bicara agama. Yang agak lama saya menyebutnya sudah mendekati klasik itu kan bukunya Dana Zohar itu, Spiritual Quotient itu, yang dia mulai kan penjelasannya di awal itu dengan menjelaskan bahwa dalam otak manusia itu ada namanya God spot atau noktah ketuhanan, yang dengan itu manusia secara alamiah berdasarkan sistem-sistem saraf dalam dirinya ini itu akan senantiasa mencari kehidupan spiritual. Jadi orang-orang yang ateis itu tidak pernah ateis 100%. Nggak pernah ateis 100%. Bahkan seperti Stephen Hawking ya, itu kan awalnya kan ateis banget, akhir-akhir juga dia tidak ateis tapi tetap tidak beragama. Ketika dia melihat dirinya sendiri itu menjadi person yang kalau menurut teori itu nggak benar teori itu gitu. Kan dia oleh dokter itu kan divonis hidupnya tidak akan lebih dari 30 tahun dengan penyakitnya itu. Tapi dia meninggalkan umur 70 lebih, kalau nggak salah 73 tahun Stephen Hawking itu. Buku dia yang terakhir itu A Big Question, A Brief Answer itu. Itu Pak Jack ini dengan saya sering tukar menukar buku, tapi tukar menukar judul saja, bukan tukar menukar bukunya. Itu buku dia terakhir yang dia itu kan nggak kuat menyangga kepalanya kan. Tetapi masih berpikir sangat cerdas. Bahkan buku-buku dia itu kan ditulis dengan gerakan tangan yang untuk melihat itu dia dibantu optik. Karena nggak kuat menyangga leher itu. Tapi pikirannya masih cerdas. Menurut teori, orang seperti dia itu sudah nggak bisa mikir. Tapi toh dia bisa gitu. Nah, ini salah satu contoh. Kemudian bukunya Newberg, Andrew Newberg itu juga sama, itu dalam ilmu neuroscience juga. Itu juga dijelaskan begitu. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dari judul aslinya itu Born to Believe itu, Born to Believe. Sama juga penjelasan dia juga dengan penjelasan neuroscience itu. Kemudian saya baru saja, ternyata sudah saya beli lama buku itu, tapi baru ketemu kembali ketika saya mau ngajar itu. Buku yang ditulis oleh orang Jepang, namanya Marukama. Tentang apa? Apa Tuhan dalam DNA tubuh kita itu. Itu menarik, walaupun konteksnya dia cerita agama Buddha. Tapi juga ujung-ujungnya dia jelaskan bahwa dalam DNA manusia itu ada noktah, atau saya menyebut noktah ini bahasa saya ya, yang memang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Karena itu maka spiritualisme itu berkembang pesat. Nah, walaupun memang ya tentu saja spiritualisme itu tidak sama dan sebangun dengan agama. Tapi orang mulai menyadari itu karena apa?
gemerlap materi itu tidak mendatangkan kebahagiaan, orang kosong. Jadi materi itu kan sifatnya seperti kaleng begitu. Kalau kaleng itu kosong, itu sesungguhnya ya kosong. Sehingga kalau mereka itu ada masalah, larinya adalah kepada pelarian yang sifatnya sementara, eskapisme sementara, dengan cara minum, dengan cara ya kadang-kadang ada yang berbuat yang nggak benar dan sebagainya itu. Sehingga banyak orang karena tidak siap ketika dia itu harus berubah, tidak siap ketika dia itu harus sakit, ketika dia itu harus menderita, akhirnya kan banyak yang memilih untuk bunuh diri. Dan bahkan mereka berjuang itu supaya bunuh diri termasuk dalam hak asasi manusia, dia selain hak hidup itu hak mati gitu. Itu yang Muhammadiyah bersama-sama dengan Vatikan itu membuat dokumen tentang human fraternity, yang kemudian Muhammadiyah juga dapat award itu kan tentang human fraternity. Itu Muhammadiyah tidak setuju dengan euthanasia, tapi kita dorong ada fraternity terutama untuk senior citizen, Pak. Itu sekarang sudah menjadi putusan tarjih yang sudah kita tanfidkan itu. Nah, karena itu maka kadang-kadang saya melihat memang perlu waktu untuk menjelaskan, tapi kalau kita lihat Pak Jack, trennya orang-orang di negara-negara yang dulunya sekuler itu, sekarang trennya kan justru makin tinggi pertumbuhan agama itu. Di Eropa itu perkembangan agama yang paling pesat adalah agama Islam, yang itu mencapai lebih dari 300% perkembangannya. Itu yang oleh Kishore Mahbubani dalam buku dia Great Convergence itu dia sebut memang masih ada clash di antara Islam dengan kehidupan Barat, tetapi juga terjadi konvergensi. Nah, di antara clashnya apa? Clashnya adalah itu. Di Eropa itu mayoritas gereja-gereja itu kosong, tapi di Eropa itu pula hampir semua masjid penuh sesak. Apalagi sekarang Ramadan ini kan, Bapak Ibu mungkin sempat mengikuti di media bagaimana di Frankfurt sudah ada hiasan-hiasan Ramadan yang luar biasa. Itu kan karena memang negara yang termasuk pertumbuhan Islamnya pesat itu adalah Jerman. Dan Jerman itu negara yang ramah terhadap imigran, termasuk ramah kepada mereka yang berbeda atau yang berkeyakinan di luar keyakinan Kristen. Kalau Prancis itu selalu bermasalah karena dengan sekulerisme Prancis itu dia maknai semua orang harus ikut budaya Prancis gitu. Jadi multikulturalisme versi Prancis itu adalah orang boleh beda-beda tapi harus budayanya harus Prancis. Nah, akhirnya orang nggak boleh pakai simbol-simbol agama di ruang publik. Nah, masalah terus kan Prancis itu. Di Inggris tidak masalah karena pemerintahnya akomodatif. Saya baca di bukunya, di buku ini apa namanya Islamic Capitalism itu, tulisannya Valley Nasser, itu menarik itu. Di Inggris itu sudah mulai ada bank yang khusus melayani nasabah perempuan. Jadi antar perempuan, semua pegawai banknya perempuan, nasabahnya khusus perempuan. Waktu saya di Inggris itu belum ada, tapi setelah saya pulang itu ada bank itu. Misalnya begitu sudah mulai muncul yang namanya halal food. Itu luar biasa pesat perkembangannya. Bahkan termasuk favorit halal food itu. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menurut saya itu ongoing proses saja Pak sebenarnya. Nah, kemudian yang berikutnya tadi soal mereka dalam banyak hal lebih Islami, saya setuju. Terutama menyangkut public good dan menyangkut public responsibility, menyangkut kebaikan bersama dan tanggung jawab umum itu memang luar biasa. Nah, itu yang memang kita itu belum bisa, tapi perlahan-lahan mudah-mudahan bisa mengarah ke situ. Karena itu di antara 6 indikator tadi kan yang ke-6 itu kan indeks persepsi korupsi. Nah, di negara yang korupsinya itu rendah, orang itu mesti hidupnya bahagia karena nggak khawatir akan dikorupsi. Nah, tapi kalau indeks korupsinya tinggi, akhirnya orang nggak bahagia gitu. Maksud saya indeks korupsinya tinggi itu indeks itu kan kebalikan kan. Kalau nilainya rendah itu
korupsinya tinggi. Kalau indeksnya tinggi, korupsinya rendah. Menghitungnya kan gitu, kebalikan. Nah, oleh karena itu maka kita ini bisa bahagia kalau kita bisa dipercaya dan mempercayai orang lain. Seperti cerita saya itu, seperti cerita saya yang tadi suruh hotel pulang aja gitu. Dan pada konteks tertentu, Australia kan masuk negara yang itu juga kan, yang ke-10 itu, masuk negara welfare state. Pernah juga begitu. Saya di bandara, kemudian tas saya itu ketinggalan gitu. Kemudian saya sadar nggak ada, saya cari sudah ditaruh di situ. Anda mesti nyari tas warna hitam ya gitu. Nggak hilang. Tapi soal kejujuran, Bapak Ibu kalau ke Australia, bawa makanan yang aneh-aneh harus dideklar. Kalau nggak deklar, itu bisa disanksi, nggak akan pernah diberi visa itu. Misalnya bawa rendang, jelas nggak boleh masuk Australia itu. Karena begitu datang itu langsung dikejar anjing itu, kita ada makan aneh-aneh. Saya pernah bawa jenang kudus saja itu, begitu datang itu langsung anjingnya itu ngejar saya kok. Dalam hati saya bilang dasar anjing. Tapi saya deklar saya bawa ini jenang itu gitu. Nah, kemudian ditanya apa ini, daripada ribet saya menjelaskan kan, this is Japanese chocolate, saya bilang itu aja, ini coklat Jawa gitu. Ingredientnya apa ya, Anda baca itu di situ, saya bilang gitu, karena masih di package gitu. Tapi dideklar, kalau nggak dideklar ngumpet, ketahuan sama anjingnya itu, sudah wassalam itu. Karena itu bagi mereka kejujuran di ruang publik itu luar biasa. Makanya mohon maaf, ini bukan untuk ditiru ya, bukan untuk ditiru. Tapi saya memberi contoh bagaimana kejujuran itu lebih bermakna gitu. Dulu kan Bill Clinton itu ketika menjabat presiden periode kedua, itu kan mau di-impeach. Gara-garanya kan bukan karena dia korupsi atau apa. Gara-garanya kan dia selingkuh. Awalnya dia mau nggak ngaku. Tapi bukti-buktinya kuat. Akhirnya dia ngaku kalau dia selingkuh dan istrinya memaafkan. Akhirnya nggak jadi di-impeach. Karena dia sudah jujur setelah selingkuh. Nah, kalau di sini begitu gimana? Poin saya bukan soal membenarkan selingkuhnya ya, bukan ya. Tetapi ketika orang menjadi pejabat itu jujur, itu dia nggak apa-apa gitu, walaupun dia itu gagal atau berbuat yang tidak baik. Makanya ini yang sedang ramai di Inggris itu kan soal cancer kan. Setelah Raja Charles III itu declare dia cancer, sekarang calon putri kerajaan Inggris kan, suaminya istrinya William itu kan declare dia cancer. Itu dalam masyarakat barat itu penting mendeklar itu. Supaya apa? Supaya orang tahu harus memperlakukan dia seperti apa. Nah gitu. Karena itu kalau kita misalnya ditanya, misalnya kita sedang kelihatan capek gitu ya, kemudian ditanya, are you okay gitu. Kemudian kita bilang, I'm okay, padahal sebenarnya nggak okay. Itu dia sudah tidak bersalah ketika terjadi sesuatu terhadap kita. Karena dia sudah sempat menanya. Cuma repotnya kadang-kadang Pak Dokter Jack, menolong orang pun juga harus minta izin, itu yang memang repot. Memang ada positif ada negatifnya. Saya kuliah di Australia itu ada nenek-nenek yang hampir tiap minggu itu ketemu nenek-nenek yang lain juga, dua-duanya sudah tua. Nah kemudian satu saat nenek ini pergi sama anjingnya gitu, dia jatuh. Terus karena jatuh dia sempat saya lihat lututnya itu terluka. Nah saya nggak boleh nyentuh nenek itu. Karena kalau saya nyentuh, kemudian terjadi sesuatu, dan itu sampai berakibat fatal, saya bisa jadi tertuduh. Akhirnya apa? Saya tanya dulu sang nenek itu, are you alright? Kamu baik-baik saja gitu? No, I'm not alright. Are you okay if I call ambulan for you? Yes please. Baru saya panggil ambulan. Kalau dia mengatakan saya nggak masalah, ya sudah biarin aja. Walaupun nenek-nenek lecet apa, biarin aja, urus nenek-nenek keluyuran. Nah itu kadang-kadang nggak baiknya begitu juga, gitu. Nggak baiknya di situ juga.
Tetapi baiknya semua publik itu selesai Pak. Jadi cerita terakhir saya ada janji balik ke kampus ada mahasiswa lagi itu. Waktu saya habis keluar dari rumah sakit, pulang anak saya pertama lahir di Australia kan, di Australia, kemudian pulang, saya sempat lihat bilnya itu di angka ribuan, hampir 10.000 Australian dollar karena anak saya dari lahir sampai 10 hari di rumah sakit itu di inkubator. Nah terus boleh pulang, ketika sudah boleh pulang, Anda pulang, ya pulang gitu, sudah. Tanda tangan, enggak usah ditanya bilnya macam-macam, percaya aja. Anda punya asuransi, saya punya asuransi Medibank ini, asuransi dijamin oleh sponsor saya yang ngasih beasiswa. Kemudian saya tanda tangan, sudah selesai, that's it, all done. You can just go home and hopefully your son will be fine. Gitu aja, nggak ada pemeriksaan dokumen yang sampai jilat-jilat buka kertasnya itu nggak ada lagi. Cuma gitu aja, padahal angkanya itu saya lihat hampir 10.000. Karena orang sudah percaya. Waktu saya mau pasang telepon dulu, waktu masih telepon, sekarang sudah nggak ada ya. Sekarang juga masih ada. Saya datang ke kantor telepon, kemudian mendaftar. Saya tinggal di sini, alamat ini, identitas saya ini, saya pakai kartu student card itu, kartu mahasiswa. Kemudian dia nanya, di tempat Anda tinggal ada telepon nggak? Masih ada sih gitu. Oke, kalau masih ada, kamu pulang aja, nanti sudah berdering di rumah. Nggak pakai nanya berapa gaji per bulannya, nggak pakai nanya slip gaji, nggak pakai nanya apa gitu, nggak pakai tanya itu aja. Jadi cuma begitu aja. Karena apa? Kalau sudah ada teleponnya ya sudah. Kalau saya bilang belum ada teleponnya, nanti dibawa dari dia. Nah kalau sudah ada sudah nggak usah bawa. Karena ini betul kan jaringannya sampai dia hidup. Betul saya pulang sudah hidup itu. Nah begitulah public good itu dan public responsibility. Nah kalau kita tuh sungguh-sungguh soal itu, insya Allah kok kita tuh bisa karena punya dalilnya. Nah repotnya kita itu dalilnya itu hanya fil qauli saja dalam tutur kata, tapi tidak fil fi'li dalam perbuatan. Nah inilah yang kira-kira bisa saya share dalam kaitan dengan bagaimana puasa kebahagiaan dan puasa dan tanggung jawab. Maka puasa itu kan ngajari kita untuk jadi orang yang jujur kan, sehingga hadis yang sering juga keluar ya Pak Hanif ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, itu jangan hanya dimaknai dalam dimensi transendental di mana Allah lah yang memberikan pahala dan kemuliaan, keutamaan bagi orang yang berpuasa, tapi juga harus menjadi sebuah kesadaran publik bahwa kita itu dimanapun kapanpun itu diawasi oleh Allah, dan karena itu jangan bohong. Walaupun kita bisa membohongi manusia, kita tidak bisa membohongi Allah, bahkan tidak bisa membohongi diri sendiri. Itulah menurut saya tafsir lain dari as-saumuli wa ana ajzi bihi. Saya kira saya harus benar-benar berhenti sampai di sini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dompet Nenek ndak ada. Wah, copet, Nek.